Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan semua yang sudah menonton video ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu diberikan kelancaran rezeki yang melimpah dan barokah. Baik rekan-rekan semua, di kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan untuk proses pembuatan pintu. Kita akan memulai untuk bagian finishing dan juga ini untuk pemasangan engsel sudah selesai. Untuk cara pemasangan engsel bisa dilihat di video kami yang sebelumnya, yaitu cara memasang engsel pintu lipat besi. Caranya sama, bisa diperhatikan dan juga bisa diikuti di video kami yang sebelumnya. Untuk tahap finishing bisa kita lakukan langkah pertama, yaitu kita melakukan penggerindaan untuk bagian bekas selasan. Untuk cara penggerindaan yang baik dan juga benar juga bisa dilihat di video kami yang sebelumnya. Dan saya ingatkan sekali lagi, meski pengerjaan ini terlihat sepele ataupun mudah dilakukan, namun harus juga berhati-hati, jangan sampai salah untuk mengerjakan penggerindaan ini. Karena untuk akibat kalau kita salah melakukan penggerindaan, yaitu akan mudah patah untuk bagian pengelasannya. Dan ini saya ingatkan khusus bagi pemula, bisa disimak video kami yang sebelumnya dan ikuti langkah-langkah yang benar untuk cara penggerindaan bagian pengelasan. Ya rekan-rekan, jika untuk pengerjaan atau penggerindaan yang tadi sudah selesai, kita lanjutkan untuk tahap yang kedua, yaitu melakukan proses pendempulan. Ini fungsinya untuk menutupi rongga ataupun sambungan bagian 4 ke pipa. Dan rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih sebelumnya yang sudah menonton video ini ataupun yang baru menemukan video ini. Nah, dan tak lupa saya mohon untuk dukungannya, yaitu dengan cara subscribe dan like dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan untuk melakukan finishing pada pintu besi ini. Untuk langkah yang ketiga yaitu kita melakukan penggerindaan lagi, kali ini untuk bagian dempul. Dan biasa saya menggunakan untuk mata gerinda amplas untuk melakukan penghalusan pada bagian dempul. Dan untuk langkah ini juga harus dilakukan dengan cara berhati-hati untuk bagian sambungan pipa, karena ini menggunakan mesin gerinda yang RPM-nya tinggi, jadi juga harus diperhatikan halusnya pipa dan juga tingkat kerataannya. Baik rekan-rekan, kita akan melanjutkan untuk finishing bagian keempat, yaitu pengecatan. Karena di sini kita menggunakan besi berbahan galvanis, jadi kita harus memilih jenis cat yang cocok untuk besi galvanis. Fungsinya agar pintu ini awet dan juga tidak gampang terkelupas catnya. Kali ini saya menggunakan cat dengan merek yaitu epoxy, Nippon Epoxy Filler epoxy ya. Dan ini untuk hardenernya bisa kita campurkan sesuai ukuran dengan catnya. Dan untuk pengencernya sendiri, kalau epoxy ini bisa kita lakukan dengan jenis thinner A spesial. Bisa kita aplikasikan dengan perbandingan 1:1,5. Ini untuk pengecatan dengan spray saya rasa sudah cukup pas. Dan kita aduk-aduk terlebih dahulu agar tercampur dengan thinner. Oke rekan-rekan, kita akan langsung mengaplikasikan cat epoxy ini ke pintu besi dengan berbahan galvanis. Kita menggunakan alat spray untuk pengecatannya, dan sebelum dilakukan pengecatan saya ingatkan
harus dibersihkan terlebih dahulu dari minyak dan juga debu. Ini benar-benar harus diperhatikan karena jenis cat ini juga tidak mau merekat, maksudnya merekat kuat kalau ada debu ataupun kotoran, apalagi ada masih sisa yaitu oli yang menempel. Dan untuk tingkat kering dengan cat ini terbilang cukup sangat cepat. Kalau dengan cuaca seperti ini bisa 10 menit sampai juga yaitu 20 menit itu sudah termasuk kering sentuh. Dan untuk di bagian label biasanya itu tertulis 2-3 jam untuk kering sentuh. Dan untuk kering sempurna, kalau untuk saya sendiri yaitu saya atur jarak waktu 24 jam itu baru saya lakukan dengan pengecatan penutup atau pengecatan bagian 2, karena untuk campuran hardener itu kalau keringnya agak lama, untuk keringnya itu bisa berbentuk seperti gel, jadi bisa memakan sedikit waktu. Dan berikutnya jika sudah kering bisa kita lakukan pengecatan bagian penutup. Di sini saya menggunakan cat dengan berwarna coklat. Dan untuk merek ataupun jenis cat untuk bagian kedua ini bisa bebas memilih. Yang terpenting untuk pengaplikasian di besi galvanis itu untuk bagian cat dasar saya sarankan wajib menggunakan jenis cat yang tadi, karena tingkat kerekatan dan juga kecocokan pada besi ini sangat-sangat sempurna itu menurut saya. Dan jika rekan-rekan mau mengikuti silahkan, dan kalau mempercayai ya monggo, kalau tidak ya monggo. Dan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Cukup sampai di sini untuk penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan bagian penyampaian, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel kami.